Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Izul Mutakin di channel kita bersama Narasi News ID, channel edukasi yang akan memberikan pemahaman-pemahaman baru terhadap sahabat-sahabat khususnya yang update dan suka menonton channel Narasi News ID. Kebetulan malam hari ini saya kedatangan tamu yang cukup istimewa. Beliau adalah, siapa nama lengkapnya, Mas? Ahmad Raihan Firdaus. Ya, Ahmad Raihan Firdaus. Ahmad Raihan Firdaus ini merupakan salah seorang dosen di kampus terkemuka di Situbondo. Jadi beliau mengajar program pendidikan apa? Ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Yang diajarkan seputar ya ayat-ayat ekonomi, kadang studi ilmu Al-Quran. Jadi tentu Mas Raihan ini sudah sangat paham ya persoalan ekonomi. Kalau sangat paham sih tidak, tapi ya namanya proses belajar terus belajar. Bagi saya itu tidak ada ilmu yang kemudian sempurna sangat paham, tidak, tapi proses terus belajar. Jadi yang pasti ada tanggung jawabnya lah untuk seorang pengajar, untuk seorang pengajar, untuk seorang pendidik itu memahami apa yang mesti diajarkan. Iya, iya benar. Jadi kebetulan pada malam hari ini kita akan membahas tentang sarjana, anak muda yang sudah lulus kuliah, kira-kira bisa apa setelah lulus? Kita cuma khawatir, Mas. Kemudian anak muda yang keluar dari kampus S1 sarjana tapi dia bingung, saya mau kerja apa, mau kerja ini, padahal dia sudah statusnya sarjana. Jadi kita akan membedah ini agar menjadi suatu bahan renungan atau bahan evaluasi untuk adik-adik kita, untuk kader-kader sarjana selanjutnya, sehingga ketika lulus kuliah dia sudah memiliki misi yang jelas, memiliki posisi yang jelas, kemudian prospek yang jelas untuk dirinya sendiri. Betul. Coba mungkin Mas Ryan bisa utarakan kira-kira seperti apa dan apa yang perlu dilakukan bagi sarjana-sarjana muda dan sejauh mana sejauh mana keberadaannya di publik. Hemat saya begini, Mas. Saya melihat pertama sistem di penilaian masyarakat dulu, Mas. Jadi masyarakat itu selalu cenderung menuntut bahwa seorang sarjana itu harus bekerja mendapatkan penghasilan yang besar lah, kemudian juga penampilan lah. Jadi benar. Sekarang itu Mas betul Mas. Di rumah itu orang itu yang katakanlah sukses, itu dia kalau jadi bidan, pegawai, terus polisi, tentara, pokoknya yang bangun pagi kerjanya pakai seragam gitu Mas Yul, yang dinas-dinas begitu. Itu orang kampung itu melihat, oh dia sukses loh, dia sudah sarjana, dia sudah lulus dapat pekerjaan seperti itu gitu. Jadi ukurannya harus seperti itu, Mas. Nah, pengalaman saya pribadi ketika menyelesaikan studi, ketika menyelesaikan studi S1 waktu itu ambil jurusan Ahwalus Syasiyah, hukum, otomatis kan kalau lulusan Ahwalus Syasiyah itu jelas bisa ke mana? Hakim begitu ya, advokat begitu kan. Nah, selesai lulus saya pulang ke rumah, itu saya bingung, Mas. Saya bingung harus apa ya? Ya karena sudah dituntut oleh masyarakat gitu loh, Mas. Di masyarakat sarjana itu tidak boleh jualan pentol loh, Mas. Iya. Sarjana nggak boleh jualan pentol, nggak boleh melihara sapi. Kenapa nggak boleh? Karena jadi aib. Dibicarakan, itu lihat loh, itu si Bambang itu, misalnya namanya si Bambang itu lulus sarjana tuh, sapi itu akan membuat semangat yang orang yang kuliah, ngapain kuliah? Itu lihat ngapain kuliah? Pada saatnya akan sama saja. Iya, begitu Mas. Daripada buang-buang uang begitu, Mas. Nah, makanya pertama itu karena penilaian masyarakat, Mas. Ini perlu penyadaran kepada orang-orang, kepada masyarakat, terutama di pedesaan, bahwa seorang sarjana kuliah, belajar itu nggak harus kemudian paralel dengan apa yang harus dia kerjakan. Jadi lulus jurusan ini harus jadi seperti ini, enggak. Karena bagi saya pribadi, kita belajar, kita kuliah itu hanya membentuk pola pikir yang baik, cara menyikapi hidup yang baik, bagaimana kemudian menentukan masa depan begitu, Mas. Tetapi yang pasti orang yang serius dalam pendidikan, kuliahnya serius, kemudian apa yang menjadi cita-cita itu ditekuni, insya Allah itu lulusannya itu nggak mungkin bingung. Makanya selain penilaian masyarakat itu bergantung kepada pribadinya, Mas, tergantung mahasiswanya. Saya pribadi setelah lulus S1 saya bingung, Mas.
Saya bingung mesti gimana. Ternyata karena masih ada hal-hal lain, Mas, akhirnya saya mencoba untuk ikut beasiswa gitu. Saya ikut beasiswa untuk Al-Qur'an gitu. Akhirnya lanjut ke S2 di Jakarta saya, Mas. Lanjut di Jakarta, akhirnya tetap seperti tadi, Mas, tergantung pribadinya. Alhamdulillah saya bertemu dengan teman yang luar biasa. Dari situ saya terus belajar, menggali potensi, menemukan pengalaman pribadi, akhirnya bisa mendapatkan hal-hal lain selain apa yang saya tekuni selama ini, yaitu di karya tulis itu, Mas. Gitu. Ya, Mas Ryan ini juga salah satu tim kita di Narasi News ID, selain dia menjadi dosen. Jadi, nah Mas, saya simpulkan berarti harus ada pemetaan khususnya. Mana ranah sekolah, ranah pendidikan dengan ranah kerja. Jadi itu tidak bisa disangkut pautkan. Misalnya dia lulusan sarjana hukum harus jadi hakim. Tidak harus seperti itu. Harus seperti itu. Jadi sekolah itu ansi bagaimana membentuk karakter, membentuk paradigma berpikir. Tidak lebih dari itu, tidak menentukan kita akan bekerja seperti apa. Betul. Cuman yang pasti kalau orangnya serius kuliah, pekerjaannya bagus. Kurang lebih seperti itu, Mas. Gimana tolak ukur itu muncul? Kenapa kok orang yang serius kuliah kemudian mendapatkan pekerjaan bagus? Ya karena dia semangat, Mas. Kita sudah sepakat lah. Orang setiap hasil itu kan ditentukan oleh seberapa keras dia bekerja, kan begitu. Jadi rata-rata orang yang ketika kuliah dia nggak main-main. Artinya begini, orang mau kuliah S1 itu harus punya perencanaan. Benar ya, harus punya perencanaan sebelum apa yang dibutuhkan sekarang. Nah, gitu kan. Pemetaannya begitu. Sekarang yang dibutuhkan apa? Kemudian kalau dibutuhkan apa, setelah paham sekarang butuh ini, maka yang ditekuni adalah hal-hal yang dapat mengantarkan kepada target itu. Nah, makanya hanya saja sekarang itu tergantung kondisi daerah masing-masing. Misalnya ada Situbondo, Banyuwangi, itu nggak paham sih apa yang dibutuhkan sekarang itu. Hanya saja yang pasti selalu ada lowongan pekerjaan lah bagi mereka yang mau untuk bekerja begitu. Dan yang penting lagi nih, Mas, seorang mahasiswa tidak boleh gengsi. Ya enggak, dia tidak boleh gengsi. Dia harus melakukan apapun. Ya kalau terpaksa. Ini banyak loh, Mas, sarjana yang mereka sukses dari bukan bidangnya. Ada, kayaknya kemarin sempat dimuat itu, Mas. Mbak Susi yang sukses dijual pecah belah, itu lulusan hukum. Banyak teman-temannya jadi pengacara, sukses di bidangnya. Ada temannya di KPU, jadi advokat. Tapi beliau sukses di pecah belah. Tapi nggak kalah soal pendapatan. Itu per bulan berapa? Puluhan juta. Dan jurusannya apa? Jurusannya hukum, tapi bisnis pecah belah. Itu nggak nyambung. Ya, tapi sebenarnya ada match, tapi betul, tapi menghasilkan. Ya. Dan setelah tanya apa? Jadi ternyata tujuan pendidikan itu adalah persoalan mental, membagus pola pikir. Itu yang penting, Mas. Jadi jangan saya pikir terus belajar sih untuk membentuk karakter diri, itu yang paling penting. Jadi ini menarik ya, sangat menarik bagaimana seseorang sebelum dia kuliah misalnya atau ketika sudah kuliah itu semuanya harus by design, harus melalui perencanaan yang matang. Saya sekarang kuliah ini untuk belajar ini, setelah itu saya mau kemana, itu harus benar-benar direncanakan. Jangan sampai kuliah ambil jurusan serampangan kemudian setelah itu biar tergantung nanti saya jadi apa, tidak seperti itu. Nggak bisa. Jadi semua itu perlu perencanaan. Nah, sampean melihat sejauh mana ini kan sekaligus nyambung ke anak muda ya. Sejauh mana posisi anak muda di era sekarang. Jadi kalau saya, Mas, memiliki pandangan bahwa sebenarnya anak muda di era sekarang itu memiliki power untuk menentukan kebijakan publik, untuk setidak-tidaknya mampu menentukan arah daerahnya masing-masing, karena powernya itu. Kalau Mas Ryan sendiri melihat seperti apa? Kalau power sebenarnya pasti punya. Kalau power, tapi masalahnya dia punya bekal yang bagus enggak? Power ya namanya anak muda, itu pasti punya semangat apa. Hanya saja mohon maaf ya, Mas ya. Saya pesimis. Saya pesimis untuk anak-anak muda yang sekarang. Kenapa? Karena masih cenderung untuk kesenangan diri gitu. Untuk kesenangan diri
kemudian ya pragmatik gitulah. Tapi kan tidak semuanya, hanya tidak banyak. Makanya begitu Mas. Makanya kalau power semuanya, setiap anak muda punya power untuk melakukan perubahan, nah begitu. Melakukan perubahan, menuntut ya berbagai hal lah, punya kekuatan. Cuma perlu yang namanya pembenahan diri, pengarahan, mentoring itu begitu Mas. Nah, lewat mana? Ya lewat pendidikan. Lewat pendidikan, punya power, punya kekuatan, tapi tidak punya pendidikan, ya tabrak sana tabrak sini Mas. Makanya penting sekali anak-anak muda sekarang itu mulai menata apa sih yang dibutuhkan sekarang itu. Artinya jangan terlena sama keadaan saya masih muda, saya main-main itu. Iya betul sekali. Lebih baik kan kita kita kehilangan masa main-main kita, tapi kita benar-benar berjuang keras, bekerja keras. Betul sekali. Untuk masa depannya ya. Iya. Ya itu Mas, jangan sampai persoalan penyesalan. Jangan sampai di kemudian hari itu kita menyesal. Makanya sekarang penting sekali anak-anak muda itu fokus, saya pikir pendidikan Mas. Pendidikan bukan pekerjaan. Sekarang itu kan karena media sosial semuanya pengen bergerak, ya ekonomi begitu Mas, kreativitas. Nah, oke itu bagus kreativitas untuk misalnya difokus di YouTube misalnya itu enggak masalah Mas. Itu kan masih terarah kan. Masih fokus pengembangan diri begitu kan. Yang jadi masalah itu justru hanya dia jadi anak muda tapi kerjaannya cuman ya main media sosial, serang sana serangin, main game, nggak ada nggak ada usaha apapun untuk persoalan kemanfaatan ke banyak orang begitu Mas. Makanya penting sekali bagi anak-anak muda itu untuk fokus pendidikan. Makanya sekolah lah di situlah Mas. Sekolah itu untuk penataan mental dan pola pikir yang baik. Rata-rata orang yang sekolah terus belajar sungguh-sungguh dia punya kepribadian yang baik. Artinya beda kaum terdidik dengan yang tidak terdidik. Pasti. Semakin tinggi pendidikannya itu pemikirannya semakin bagus. Mayoritas. Kalaupun ada yang gagal itu wajar lah Mas, gak mungkin lah kita nanam cabai semuanya bagus. Iya enggak? Cabai semuanya bagus, pasti ada yang gagal juga. Itu wajar. Itu kan konsep ya. Misalnya realisasi di lapangan bagaimana untuk menyadarkan mahasiswa atau peserta didik agar mereka lebih tertata dalam melakukan manajemen masa depan misalnya ya. Manajemen future gitu. Manajemen masa depan lebih tertata dan lebih terarah sehingga dia tahu jalan dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan perjuangannya dia. Itu bagaimana mengarahkan misalnya sebagai orang tua, masalahnya sebagai orang tua itu apa yang perlu dilakukan orang tua atau guru seperti apa? Saya pikir ya seperti yang tadi saya sampaikan, punya target. Harus punya target, tujuan. Dia mau jadi apa dulu. Kan begitu Mas. Walaupun terkadang dan ini bahkan kebanyakan yang kita rencanakan saat ini hasilnya beberapa tahun kemudian itu berbeda. Tidak sesuai ya. Iya. Itu kebanyakan terjadi. Tapi kita siap, gitu Mas. Sekalipun kita gagal, tapi pasti kita sudah siap begitu. Itu urusan berbeda. Yang penting dari awal kita harus punya tujuan, punya target, begitu. Dari situ kita kemudian bisa fokus melakukan dalam pendidikan itu sesuai dengan apa yang kita targetkan. Jangan sampai kita misalnya sekolah ya terserah, yang penting sekolah, yang penting nanti bisa. Yang penting kerja, tidak bisa seperti itu ya. Apalagi di era sekarang persaingan yang sangat ketat. Betul. Saya pikir begini Mas ya. Yang harus dipersiapkan yaitu satu, penguasaan bahasa. Itu harus. Penguasaan bahasa. Yang kedua, pematangan organisasi. Kematangan organisasi ya, kemampuan atau namanya masuk di manapun saja organisasi. Di situ kan pembentukan kita gimana kita bersosial begitu. Leadership juga. Betul gitu. Apa tadi apa pertama? Pertama udah organisasi ya, gitu kan. Yang pertama adalah bahasa kedua ya. Organisasi dan yang ketiga ini sudah masuk kepada kejuruan. Jurusan apa dia? Kalau keagamaan ya dia pematangan kita.
ya soal agama lah Mas, jurusan agama. Kalau jurusan politik ya mungkin di apa begitu. Yang ketiga biasanya kejuruan artinya fokus ke apa dia, targetnya dia mau jadi apa. Di situ yang ketiga ini dimatangkan. Intinya inilah yang dua ini, organisasi, bahasa sama organisasi. Kalau dua hal ini dikuasai oleh anak-anak muda ketika kuliah, setelah lulus sarjana dia tidak akan bingung. Pasti. Kenapa? Karena ini yang dibutuhkan. Dan sebenarnya kalau orang tahu manfaat dan ruh dari belajar itu sendiri, itu menarik ya Mas. Menarik. Ketika kita benar-benar suka misalnya terhadap politik, kita bisa melakukan kajian politik atau bahkan terjun ke politik praktis, melakukan manajemen isu, manajemen konflik dan lain sebagainya. Itu sebenarnya cukup menarik ya. Betul. Cuma mungkin kecenderungan anak didik itu tidak suka terhadap suatu materi karena memang belum menemukan ruhnya, belum menemukan tujuan dari materi itu. Betul. Iya, sama ketika saya dulu belajar matematika, saya sempat tidak suka, meskipun pada akhirnya suka. Kadang saya pikir, masa kita mau belanja mau apa harus pakai aljabar, pakai logaritma, kan tidak seperti itu kata saya. Yang penting sudah tambah-tambahan dan perkalian tahu, pengurangan tahu. Masa nanti saya mau melakukan sesuatu harus dianalisa dulu, kemudian mau cebur ke kolam renang harus dilihat dulu hukum Archimedesnya misalnya. Kalau di fisika ya tidak kalau mau mandi ya mandi saja gitu. Mungkin itu yang membuat kita tidak suka. Tapi ketika kita tahu manfaat dari pembelajaran itu, materi itu mungkin yang akan meningkatkan. Betul, itu ya Mas. Betul. Okay. Dan yang kita butuhkan itu juga, dan ini mungkin lain waktu lah kita bahas itu Mas Zul, persoalan bagaimana anak muda itu, generasi kita itu persoalan karya tulis, baca tulis itu sekarang menurun. Tapi saya pikir saya nggak nyinggung di segmen inilah, lain waktu lah kita bikin video lagi yang itu berkaitan dengan literasi itu Mas, dan itu penting. Oke. Jadi tadi sangat menarik ya penjelasan dari Mas Raihan. Intinya sedikit boleh saya simpulkan ya sedikit. Pertama, segala sesuatu yang kita lakukan khususnya di dunia akademis, di dunia pendidikan, terutama di kampus, itu harus selalu by design. Misalnya kita mau masuk jurusan apa, kemudian apa yang akan kita belajari dan manfaatnya untuk kemudian hari itu apa, sehingga kita bisa menjadi apa, itu harus benar-benar terplanning dengan baik. Betul. Jangan sampai yang penting kita ngikuti teman-teman ikut jurusan ini, kita masuk ini, tapi tidak tahu apa manfaat dari belajar itu tidak bagus ya Mas Rehan. Yang kemudian, yang kedua, jangan hanya belajar itu diorientasikan untuk mendapatkan kerja. Jadi pembelajaran itu memiliki nilai ruhnya sendiri. Jadi tujuan dari pembelajaran, kata Mas Rehan, yang paling utama adalah membentuk karakter dan paradigma berpikir. Betul ya. sekali. Semakin kita belajar, maka karakter kita semakin baik, paradigma berpikir kita akan semakin bagus, dan itu juga cukup berpotensi untuk menentukan masa depan kita. Karena ketika sudah pemikirannya cerdas, karakternya bagus, itu bukan tidak mungkin mendapat kemudahan-kemudahan dalam mengejar mimpi dan cita-cita, khususnya dalam mendapatkan pekerjaan. Ya. Misalnya karakternya sudah bagus, jujur dan sebagainya, orang kan akan percaya. Kemudian dia memiliki skill dan sebagainya, orang kan akan mempekerjakan dia, jadi tidak akan kerepotan menurut saya. Sehingga tinggal bagaimana kesadaran kita bersama bahwa pendidikan itu penting, planning untuk belajar itu penting, planning masa depan itu penting, grand design untuk masa depan dan kehidupan kita itu juga sangat penting. Sehingga tidak ada hal yang serampangan dijalani. Betul. Meskipun misalnya sekarang kita sudah menganggap, misalnya yang sudah lulus ya, sudah sarjana, menganggap kita sudah sukses, tapi kita harus memiliki desain lain untuk lebih daripada yang sekarang. Seperti yang diucapkan oleh Mario Teguh ini yang sangat saya ingat, good is not enough if better is possible. Baik tidak cukup, jika lebih baik masih mungkin. Jadi kalau kita masih bisa lebih baik daripada sekarang, maka baik saja itu tidak cukup. Nah ya, jadi kita harus terus on progress, kita harus terus memikirkan masa depan yang lebih baik dan tidak mudah puas dengan keadaan sekarang. Dan jangan lupa semua harus serba desain dan planning yang bagus agar hasilnya maksimal. Itu mungkin ya Mas pada pertemuan pada malam hari ini. Semoga ini benar-benar menjadi bahan edukasi untuk penonton dan untuk sahabat-sahabat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.